underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pernyataan dari Kemenaker mengenai pemberian THR bagi mitra pengemudi dan kurir ini memicu polemik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah THR menjelang hari raya itu selalu ya, setiap tahun itu seolah-olah itu menjadi topik yang very penting ya. Jadi memang sudah umumnya itu dari zaman dulu ya, sebelum ada ketentuan-ketentuan dari pemerintah itu ya memang sudah sewajarnya kalau pada saat menjelang hari raya itu pasti ya para pengusaha itu juga pasti memberikan THR ya, besar kecilnya itu ya tergantung dari perusahaannya itu ya, kemampuannya gimana. Tapi sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada karyawannya itu semua pengusaha itu sudah umumnya itu mesti memberi THR ya. Nah, ini malah dijadikan peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja ini kok malah seolah-olah ini menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis antara pengusaha sama karyawannya. Jadi wah ini kan ya kalau kita lihat kan bahwa THR harus diberikan minimal berapa itu kan. Setelah itu tidak boleh dicicil. Yang bikin peraturan ya enak saja. Coba yang bikin peraturan tuh dia seorang pengusaha. Nah, tahu suka dukanya dari pengusaha. Ya jangan dipikir pengusaha itu selalu punya duit banyak. Ya selalu untungnya banyak. Enggak tentu ya. Apalagi situasi habis Covid seperti ini. Apalagi banyak sekarang banjir di mana-mana ya. Itu susah ya. Jadi sebetulnya ini kalau yang buat peraturan itu tidak mengetahui bagaimana susahnya pengusaha, nah itu ya memang peraturannya kelihatannya semut ya. Ini berpihak kepada karyawan ya, padahal mestinya seorang pejabat itu harus berpihaknya seimbang. Coba sekarang kalau perusahaan itu lagi mengalami kesulitan cash flow ya, punya uang, punya kaya, pokoknya punya keuntungan, tetapi tidak bisa diwujudkan dalam bulan ini. Mungkin itu masih menjadi piutang. Ya, yang baru akan datang dibayar secara berangsur-angsur. Nah, sekarang kalau perusahaan itu secara cash flow lagi kosong, nggak ada duit, bagaimana? Ya, apakah ini harus didahulukan sehingga dia harus meminjam atau gimana? Ya, jadi masalah tidak boleh dicicil, harus sekian banyak, itu sebetulnya itu enak diucapkan ya. Dan yang mendapat keuntungan dari peraturan ini ya pasti senang ya. Tetapi bagi pengusaha yang lagi susah, kesulitan keuangannya yang lagi cash flow-nya terganggu, itu akan menjadi satu beban yang enggak enak ya. Makan jadi enggak enak, tidur jadi tidak nyenyak ya. Karena pada prinsipnya pengusaha itu selalu ya mikirin bagaimana supaya karyawannya itu happy. Ya, dalam satu teori manajemen itu kan orang kalau bekerja bergabung jadi satu antara majikan sama karyawan. Itu konsepnya selalu adalah win-win solution. Karyawannya itu senang bekerja di perusahaan karena dia butuh pekerjaan. Sebaliknya dari pengusaha, dia butuh ada yang mau membantu dia di dalam menjalankan perusahaannya. Ya, jadi di sini ada dua pihak yang saling membutuhkan. Kalau yang membutuhkan cuma satu orang ya nggak bisa. Ya, dari sini setara zaman dulu sampai sekarang itu selalu konsepnya itu adalah win-win. Ya coba misalnya gajinya diterimanya lebih sedikit ketimbang perusahaan yang lain. Kalau perusahaannya dia tuh mampu lah, karyawan itu akan keluar. Ya kan? Sebaliknya kalau sekarang udah gaji gede ya tapi karyawannya kerjanya seenaknya sendiri, tidak mau ikut SOP, tidak mau ikut ketentuan yang lain ya. Itu ya jangan nyalahkan kalau pengusahanya menjadi wah ini berarti kamu merasa nggak butuh kerjaan. Ya udah nggak usah kerja di sini ya. Jadi selalu timbul
timbul yang namanya win-win solution. Ya. Demikian juga dengan THR. Perusahaan yang baik kan dia mikir ini ada hari raya, kalau pengusahanya memberi kepada karyawannya itu THR, pasti karyawannya juga seneng kan, bahwa dia hari raya bisa dapat ekstra, itu kan seneng ya. Jadi sebetulnya aturan itu nggak perlu ada otomatis kok, ya nggak ada yang perusahaan tuh nggak ngasih. Satu ya. Nah sekarang ribut ini. Kemarin ada himbauan juga ini kan, itu yang ojol, ojol maupun kurir ya, dari sebuah perusahaan ekspedisi, ya itu kan konsepnya mereka itu kan bukan karyawan, tapi konsepnya mereka itu kan mitra kerja. Ya, jadi saya punya aplikasi ojol itu adalah sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan ya untuk mengambil dan mengirim delivery beberapa barang itu sifatnya adalah kemitraan, ya bukan antara pekerja sama karyawan. Kalau sudah kemitraan itu orang yang bermitra itu bebas kok, mau kerja atau tidak itu bebas. Ini ada angkutan mau diambil enggak, dia boleh nggak ngambil. Ya tapi kalau bekerja kan wajib. Ya ini bedanya. Jadi namanya kemitraan itu ya bukan karyawan, tapi adalah kemitraan. Ya termasuk itu kurir. Misalnya satu hari itu ada 200 pack, ya 200 paket yang harus dikirim. Kalau ini mitra, dia tuh seenaknya, aku capek, saya cuma ngambil 10 aja ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini ada 200, dia mau ngambil 200 juga ya boleh. Ya jadi ini kemitraan. Jadi menentukan kerja atau tidak itu dari mitranya tadi masing-masing. Nah, ketentuan THR itu yang dibuat pemerintah memang tidak mengatur kalau kemitraan itu harus, karena dia itu bukan karyawan. Ya, namun kita percaya perusahaan-perusahaan ojol tadi itu, yang perusahaan-perusahaan yang online atau ekspedisi yang online macam-macam itu pastilah ya nggak usah diminta tuh pasti memberi. Ya jadi sebetulnya apa yang diumumkan oleh pejabat kita itu malah menimbulkan suasana yang tidak harmonis. Dan mengenai mitra, memang seharusnya mitra itu harus mempunyai cara sendiri ya untuk menikmati hari raya, bahwa penghasilannya dia ya, sebagai mitra tadi itu ya jangan tiap bulan dihabiskan toh. Ya jangan tiap hari dapat duit, tiap hari habis, itu ya nggak boleh. Karena sepengetahuan kita yang namanya mitra di ojol atau ekspedisi itu penghasilannya lumayan. Jadi harus bisa dihemat-hemat. Ya jadi sebetulnya masalah THR, cicilan, jumlahnya itu sebetulnya pemerintah nggak usah ngatur lah. Ya pengusaha udah tahu kok, kalau karyawannya nggak happy ya dia kerjanya jelek. Yang rugi adalah pengusahanya sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.